Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap takmir musholla Asy-Syarif, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Kabupaten Mojokerto, serta hadirin sekalian, segenap pejuang keuangan, serta saudaraku yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati istiqomahkan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur dapat berhimpun kembali di majelis mulia ini dalam rangka silaturahim thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini menjadi penanda bahwa Allah merancang hidup kita baik di dunia dan baik di akhirat. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang direncanakan oleh Allah masa depannya baik, yufaqihu fiddin, selalu ada waktu, ada kesempatan, ada keinginan untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Lah niki pahala langsung pun dugi. Enake wong ngaji ngeten niki. Dicatat malaikat pahalae terus camilan. Nah, mumpung panjenengan dereng dadi penceramah, nah niku monggo disambi, ditedho. Mungkin nek sampean sing presentasi, nah, sampean mboten kober kecapan nggih. Mangkane nek napa niki penceramahe aja lali bungkusno nggih. Nek perlu dobel nggih. Cari panitia hewan dan tak panganan. Salawat salam kahaturaken dumateng panutan kita Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga ini kan damel anu mawon adab nih. Tapi aslinya yang mboten kira dikecapi. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dengan bersolawat menjadikan bertambah cinta. Anta ma'aman ahbabta. Karena nanti kalian akan bersama yang kalian cintai. Cinta Rasulullah, maka kita akan bersama dengan Rasulullah. Dan harapannya tentu wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Paling penting mangke saged tunggal rombongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah niku apian, masih duwe umat ngantukan nggih mboten napa-napa. Masih duwe umat ngelamunan nggih mboten napa-napa. Penting imane bener, sarengan teng swarga. Haibah, keunggulan atau kesaktian orang-orang yang beriman. Mundur sejenak untuk merefresh ingatan bahwa dunia dan seisinya adalah tempat atau kubangannya masalah. Innal hayata salsalatin minal mas'alati. Dunia ini adalah mata rantainya masalah. Hari ini baru selesai atau bahkan belum selesai, sudah ada lagi masalah yang lain. Ini ki pancen dunya wonten niku. Bahkan dunia ini himpunan dari berbagai ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan kula panjenengan saya nanti akan diuji dengan berbagai masalah. Maka Allah ingin tahu siapa di antara mereka yang sabar dan siapa yang tidak. Wabasyiril mu'minin, beri berita gembira untuk orang-orang yang beriman.
Dunia disebut juga sebagai mataul ghurur. Meskipun indah, penuh aksi tipu-tipu. Banyak penipu di dunia ini. Kadang penipunya adalah teman sendiri, kadang dulure dhewe. Sinikilah dunia. Dengan berbagai keadaannya, bahkan tempat dari keganasan manusia. Yang kita ini sampai nggak sempat mikir, kok iso ana wong tega ngelarani, tega bahkan mateni padha menungsoni. Ini mboten nutut Anda mikir. Tapi itu terjadi. Namun demikian, seperti apapun ganasnya dunia, seperti apapun keadaannya dunia, tetap mereka harus manut dengan undang-undangnya Allah ketika berhadapan dengan orang beriman. Pertama, undang-undang Allah atas dunia dan seisinya. Ketika mereka berhadapan dengan orang beriman, dunia dan seisinya wajib menjadi fasilitator hadirnya keberuntungan dalam kehidupan. Karena Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Kalau Allah memberi keberuntungan, tentu dunia dan seisinya lah yang menjadi fasilitatornya. Karena itu biasanya orang di atas umur 35, lambat-lambatnya itu 43 lah, itu sudah harus berani ngomong bahwa hidupnya yang hari ini adalah keberuntungan. Untung aku biyen ngono, coba gak ngono, gak sida ngene. Untung aku biyen ngono, jatuh gak ngono, gak dadi ngene. Biasane ngoten. Kok umur 43 sik srek, omak. Kelopak-kelopo ya apa. Wong iki wis mesti enten sing mboten beres. Nggih, wadahe ruwet lebih besar daripada wadahe kebaikan. Dan sedaya hadirin yang dirahmati oleh Allah, niku yang pertama. Yang kedua, dunia dan seisinya harus menjadi fasilitator masuknya kebahagiaan dan kegembiraan atas orang yang beriman. At-taibun al-'abidun al-hamidun as-saihun ar-raqiun as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Orang yang beriman itu wajib bagi dunia dan seisinya memberikan kegembiraan, kebahagiaan. Wajib nih. Sebab itu tidak ada kisahnya orang beriman apesan sedian. Karena Allah berkenan memasukkan ke dalam hati mereka kebahagiaan, kegembiraan. Kudune urip niku ya wis amin. Wis niku. Kok mboten ngoten? Oh, berarti enten sing salah. Biasanya karena salah jam bangun tidur. Ini peradaban diri, peradaban keluarga, peradaban lingkungan, peradaban dunia sekalipun, itu yang paling utama adalah diawali dari paling sepele, yaitu jam bangun tidur. Dan jam bangun tidur itu urusannya dengan jam awal tidur. Karena uang begadang uripe ruwet. Nek begadangnya tadi lagu, terus manten ngoten tangi awane tadi lagu, maka setan mengikat leher mereka. Kemudian hadiahnya adalah khabithan nafsi, jiwanya pasti buruk. Uripe mesti apesan. Tumpuan antrian 15, dhewek nomor 16. Terus tumpuan malih sampai tumpuane 16. Nah, waktu ngambil oleh petugasnya diambil terbalik. Jadi akhirnya dhewek sing nomor 16, mesinnya nomor 16 diantri nomor 16. Wis ngono iku biasae, nggih. Wonge tangine kawanen, bahasa Inggrisnya krinan, bahasa Jermane karipan. Maka kalau orang beriman wis mesti apik uripe niku. Dan yang ketiga, orang beriman itu akan diamankan hidupnya oleh Allah. Innalladzina amanu, ini surat 6 ayat 82. Innalladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah, orang beriman tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan,
Wes mboten kadek ngereken bahane blorong banyi lorong kaidul nyilorong gak peduli nggih. Apa ae wis tatoyur suarane dares kul buntu kul bolong hak ra peduli. Maka kata Allah ulaika lahumul amnu akan diberikan oleh Allah atasnya itu kehidupannya keamanan. Dunianya aman, akhiratnya aman. Di dunia aman dalam hal masalah rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Selagi pokoknya mboten kecandol dosa, inna rajula la yuhramu rizqa bi khati'atin, pasti rezeki itu ikut orangnya. Masih wong diobat abitno, ditrik begini begitu, dikunci supaya nggak bisa dapat hasil, nggak bisa dapat rezeki. Nah, rezeki ini melok. Ditutup niki ini belok mrene. Itu dia, rezeki ikut orangnya. Dan kalau ditempa masalah, tidak akan pernah berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah berat. Bahkan nanti kalau sudah waktunya faida ajal tak la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Waktunya wafat, malaikat pun tidak akan semena-mena. Malaikat tidak akan garang. Karena malaikat maut tidak akan sendirian datang. Dia bersama oleh malaikat 3 yang lain. Yaitu malaikat penghibur, malaikat pembuka tabir surga, dan malaikat pembawa minyak wangi talam. Ini kalau ada orang, apalagi jamaah-jamaah ngaji KPP Pratama, dimanapun berada, nanti pindah di mana-mana. Sudah waktunya wafat, umur 119, terus bareng ngono. Napa malaikat itu teko ijen? Ya, sesuai dalil, malaikat itu perlu ditanya. Konco sampean pundi? Lah kok saged? Iya, karena innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat yang kedua datang. Bertugas la takhafu, jangan sampean takut. Supaya enggak takut, malaikat yang ketiganya membukanya, tabir surga. Sayap kanannya dibuka, kelihatan surga. Apik. Aku tak pengen rono. Maka orangnya akan tersenyum. Tapi tidak dibukakan tabir dunia, dibiarkan. Rahasianya apa? Karena dibuka tabir dunia, sampean malah iso gregeten. Kenapa? Sebab ternyata begitu sampean mati, bojo sampean dipek kanca sampean dhewe. Iki sing gara lho tibane min niku biyen ngesir bojoku semar iki. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian malaikat keempat, lahafat humul malaika, membawa roh itu ke malaikat langit. Bawa ke malaikat langit. Lalu kemudian para malaikat langit memberi hormat. Hebat manusia. Dia punya nafsu, tapi dia bisa sukses sampai di level ini. Karena malaikat merasa, umpama aku durung karuan iso ngono. Sebab manusia ketok duit mripate ijo, ketok wong senam ya mripate ijo. Kok pas wayahe berangkat ngaji ana wong senam dan dia tidak kecantol ndelok wong senam sing celonone mepet-mepet niku, dia terus bablas ndelok pengajian, malaikat menaruh hormat. Umpama aku digawe nafsu gurung karuan iso kaya ngono. Hebat menungso. Masya Allah, tabarakallah. Turun lagi ke barzah untuk diberi pertanyaan normatif, yaitu tentang man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Dan sampean sudah diberitahu jawabannya. Sampeyan wis hafal. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Sana seru jawabannya. Dan hadirin, panjenengan juga nanti langsung tembus bawa ke akhirat dalam keadaan hisab yasiro. Hisab yang mudah. Tidak sulit. Yang sulit itu orang kafir. Kalau orang-orang baik itu nggak sulit hisabnya. Dan kemudian panjenengan akan masuk surga di MOS, masa orientasi mahasiswa baru. Sampai yang masa orientasi penghuni surga baru. Kenapa memangnya ada penghuni lama? Ya ada. Para nabi, para rasul, berikut mereka-mereka yang syuhada.
Tapi ruhnya masih disimpan di tembolok burung-burung berwarna hijau. Itu tafsirnya Ibnu Katsir. Maka saudaraku sekalian, panjenengan begitu ditunjukkan tempatnya surga, panjenengan ternyata bertanya, kalau surga sehebat ini, pemiliknya yang mana? Tunjukkan. Allah berkenan hadir menemui semua manusia. Dan Allah sampaikan bahwa ridho kalian kekal abadi di surga. Dan lantas penjenengan kemudian balik lagi ke surga, tempatnya masing-masing, lalu bertanya kepada malaikat penjaga. Nah ini dulur-dulurku biar nanti mak bapakku. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Panjenengan ternyata akan dikumpulkan dengan bapak emak ke atas. Mbah-mbah sampean ketemu. Sing zaman sampean biyen disangoni duit logam. Mbah sampean nek ana mbah desa iku mbahe nyelengi nduk niki. Kendit. Nggih, kendite werna ireng. Selempitno. Jange sekolah putune sangoni. Ambek ngemut napa? Kinang, kayak sampean niki mengalami kayak ini. Begitu sampean wis nduk napa niki Kemenku duit bae wis gak ono. Sampean kangen, nanti ketemu mak bapak pontang-panting ketika kita kecil. Direwangi utang kono, utang kene ben sekolah. Direwangi ajeng riyo dolekno kreditan. Ben iso celonoan. Ben iso kelamben kaya kelambine wong-wong sugih. Riyo zaman bingan kan ndi sing tahun 80-an, 90-an iki. 70, 80 niku riyo durung terjadi. Niku wis mereke sandal, mereke celana iku dipamerno kancane. Awakmu sandalan apa? Carville. Waduh, gaya ta. Awakmu apa? Topsy. Wah, gak keren Topsy. Mu keren iki yo larang iki gawat. Tapi kalau digawe sih tak ngono. Nek gak deng takbiran berangkat riyo baru oleh digawe. Sampeyan nggih ngoten ta? Oh, niku anggere sampeyan niku kenceng nyicil niku. Oh, niku sampeyan wis duwe gorong suwe padahal makne bercita-cita. Kepengen melakukan omale gurung sempat. Kok ya sampean duit wis akeh, mak wis gak ono. Bapake yang ngomong, aku kepengen numpak mobil, tapi gak mobil wong-wong, mobil anakku dhewe. Anake duwe mobil, bapak wis gak. So wedi sampean numpak mobil mek nangis. Nanti ketemu. Kata Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wazwajin pasangan hidup ketemu nanti ketemu ya pasangan hidup. Ada yang bertanya bagaimana kalau seorang istri wanita menikah 3 kali, suami pertama mati ketiban pulpen, cuman pulpennya sak wadai diwadahi mobil, ayo nibani sak mobil mati. Sama suami kedua ketiban kelinci, ya. Isinya asam cuman sak asemnya ya sak wite, ya, pacet mati. Suami ketiga ngombe orson, keracunan mati pisan. Bersama siapa mereka? Wanita-wanita ini. Nah, dicarilah yang paling solih. Masya Allah, tabarakallah. Nah itu dia. Ulaika lahumul amnu, diberi aman, amannya dunia aman, akhirat aman. Nah, yang berikutnya kita bahas adalah la yastahlifannahum, bahwa orang-orang yang beriman wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastahlifannahum fil ardi, bahwa orang-orang beriman akan diberikan kuasa oleh Allah di dunia ini. Jadi roda tu'til mulka man tasya, roda kekuasaan itu memang berputar. Tetapi nanti-nantinya Islam itu akan mengalami masa di mana mereka berkuasa. Walaupun jumlahnya itu nggak pernah banyak. Tapi yang menangan ya tetap bisa berkuasa. Mulai jumlahnya 313 lo menang, jumlahnya 40.000, menang melawan 240.000. Sekarang juga jumlahnya masih 2 miliar dari 7 miliar. Kan presentasinya masih
di bawah sepertiga. Tapi tetap menangan. Kenapa? Karena wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, bahwa Allah itu berkewajiban menolong orang-orang beriman. Sehingga kalau kita bukai sejarah, ternyata dalam beberapa kesempatan kemenangan orang beriman itu sekian persennya usaha, tapi yang menentukan itu ternyata memang pertolongan Allah. Perang Khandaq, andai pun seandainya Khandaq itu dibuat lebar selebar apapun dan sedalam apapun, kan tetap bisa dimasuki. Menggawangi mudun teko kuda terus satu titik itu diuruk ya, tetap bisa dilewati. Tapi dimenangkan oleh Allah dengan dikirim angin yang sangat dingin, sehingga mereka nggak kuat mengepung. Kalau panjenengan mengamati lagi sejarahnya Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih, Muhammad II atau Muhammad Al-Fatih, membawa Maryam besar, menaikkan, menyeberangkan kapal melalui gunung. Nyatanya yang membuat menang itu adalah teori ketiga. Apa itu? Ada satu pintu gerbang dari benteng Konstantinopel Bizantium itu di Turki itu yang lupa ditutup. Jadi mboten diselop. Sehingga disuruh melebu, dan itu kemenangannya dari sana. Pertolongan lagi. Bagaimana kemudian Demak bisa berdiri, padahal tantangan internal eksternalnya begitu berat. Berdiri. Sampai Mataram Islam, sampai kemudian menjadi bangsa kita ini. Dan kalau panjenengan pirsa, kok ya diaturi itu loh. Karena kita mayoritas Islam waktu itu oleh Allah diatur, dibuat Indonesia ini jeda, tidak ada penguasaan. Portugis gak ono, Sekutu ndak ada, Jepang mulai merdeka. Lah kok iso? Kok iso Jepang itu pas mulai? Saudaraku yang berbahagia dirahmati Allah, dan seperti pernah saya sampaikan, nanti kemenangan itu bakalan berulang lagi. Makanya sampean temenan nih, aja kesusu mati, saya itu. Entenono Indonesia berjaya. Kalau teorinya Ibnu Khaldun itu benar, maka kejayaan umat Islam ini sudah dekat. Apa kata Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Ibar? Kalau Al-Ibar itu jilidnya besar, tapi mukadimahnya saja, kitab mukadimahnya saja, sudah cukup memberi informasi kepada kita bahwa sejarah itu akan mengulang dirinya, siklus. Maka kalau komponen-komponen sejarah itu muncul lengkap, itu artinya sejarah akan terjadi lagi. Ibarat panjenengan duwe lombok, uyah, terasi, tomat, dulu diulek dari sambal tomat, sambal terasi. Kalau nanti seperti itu lagi, diulek lagi ya, jadi sambal terasi lagi. Dan panjenengan perlu pirsa, ternyata kondisi politik kita hari ini itu menyerupai keadaan kita di Mataram Islam. Mirip Mataram Islam. Mana miripnya? Miripnya gini. Didirikan oleh siapa? Danang Sutawijaya atau Danang Sutawijaya. Niku anak angkat dari Joko Tingkir. Beliau bergelar Panembahan Senopati. Kalau Joko Tingkir kan Sultan Hadiwijaya. Nah, bergelar Panembahan Senopati, mendirikan Mataram Islam karena anaknya Joko Tingkir, yaitu Pangeran Benowo, tidak mau jadi raja. Maka beralihlah ke Mataram Islam. Anggaplah itu Pak Soekarno. Berikutnya yang kedua, itu ada Sultan Agung. Mirip dengan Pak Soeharto. Apa miripnya? Satu, sama-sama memerintah 32 tahun. Sama. Dan dua orang ini sama-sama peletak peranata negara. Meskipun tampak sederhana, Sultan Agung itu melakukan beberapa hal. Di antaranya, satu, menerapkan metode hisab sebagai penanggalan Jawa. Dan kalau Masehi dihitung dari matahari, penanggalan Jawa itu sama persis dengan Islam, menggunakan bulan.
Dan panjenengan perlu tahu, Sultan Agung itu mengambil ilmu hisab, ilmu hitung, ilmu membuat kalender itu dari Sunan Kalijogo. Nah, itu sudah keren banget di era itu ya. Abad ke-15. Keren nih. 15 ke 16. Yang kemudian VOC abad 16 tahun 1602. Setelah itu ada masa yang ada Mangkurat 1, 2, 3. Nah, okelah kita lewati karena belum terlihat peristiwa penting. Yang muncul peristiwa penting itu adalah ketika geger Pacinan. Tionghoa diusir dari Batavia oleh VOC. Jumlahnya di atas 50.000. Selebihnya diusir, banyak yang dibunuh. Namanya geger Pacinan. Orang-orang Tionghoa bergerak ke arah timur, lalu kemudian bertemu dengan anak keturunan dari Selir. Ya berarti masih pangeran dari Selir, bukan pangeran dari Permaisuri. Yaitu bernama Mas Garendi. Mas Garendi mengatakan, kalau kamu mau mengangkat saya sebagai raja, sebagai sultan, kalian akan menjadi warga istimewa. Jadilah. Beliau ini Sultan Kuning sebutannya, menjadi sultannya orang-orang Tionghoa. Nah, Pak Soeharto ini kamu pun lewat ya. Ya sama-sama mendirikan. Kalau Pak Sultan Agung itu punya alun-alun di pusat pemerintahannya, sebelahnya ada masjid, lalu alun-alun sedikit menjauh ada pasar. Nah, kalau Pak Soeharto itu punya KUD, punya koperasi, punya keamanan sampai di level Koramil, sampai punya posyandu, sama mirip-mirip itu. Nah, baik Toto Garendi. Nah, Mas Garendi itu hari ini seperti Pak Jokowi. Karena beliau didukung oleh Tionghoa. Tionghoanya adalah 9 naga. Dan kemudian masih ke Pak Gibran masih serupa. Karena keserupaannya adalah didukung oleh yang sama. Tetapi setelah Mas Garendi ini muncul sosok militer, namanya Raden Mas Said, yang kemudian oleh Belanda diberi gelar Sambernyowo. Karena VOC atau Belanda kalau digerilya oleh orang ini, itu tentaranya banyak yang hilang. Nah, disebut dengan Sambernyowo. Yang Sambernyowo ini tidak punya pilihan lain untuk bisa menggempur VOC, maka dia harus kerjasama dengan Mas Garendi. Tetapi sebenarnya hatinya tidak satu. Karena sebenarnya Sambernyowo itu di samping dia anti asing, dia juga anti asing. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan ya, bertemulah Raden Mas Said atau yang kita kenal dengan Sambernyowo itu dengan Mangkubumi. Nah, Mangkubumi itu pendiri Jogja. Sama-sama militer. Sama-sama anti asing dan sama-sama anti asing. Apa yang terjadi? Kemudian ada masa konsolidasi, masa membangun Nusantara 9 tahun. Nah, yang tadi itu kerjasama antara Garendi dengan Sambernyowo itu berapa tahun? Ternyata begitu saya dalami, saya baca, waktunya 5 tahun. Ya cocok sak periode. Nah, sak periode berarti kok sama ini kok kecewa ya, Bang. Kalau melihat itu setelah, tapi itu tahun yang terjadi waktu itu ya bisa saja waktu itu berubah-ubah, tapi masa terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini bisa berulang. Dan kalau itu terjadi maka akan terjadi perpisahan. Setelah berpisah ketemu Mangkubumi. Setelah itu itulah saat yang ditunggu-tunggu. Karena Mataram dulu pernah bergema waktu itu. Sayang, seribu sayang, diganggu oleh VOC lagi. Yang kemudian ada perjanjian Giyanti. Nah, ini para rawuh. Jadi, kalau peristiwa ini bakalan terulang lagi, layastahlifannahum fil ardi, nun sewu ya. Kalau Eropa sudah pernah ada Andalusia, sudah pernah ada Spanyol, sekarang Spanyol dulu Andalusia waktu dikuasai Islam, dan ada Bani Umayyah. Nah, Timur Tengah ada Bani Abbasiyah di Baghdad, yang belum itu Asia.
Kalau memang perputaran kekuasaan itu dibuat merata oleh Allah. Timur Tengah sudah, Eropa sudah, berarti sudah waktunya ke Asia. Kalau memang benar, dan itu adalah kita, wah keren banget sampai. Makanya sampai ojo gopo-gopo, mati di sini. Ini menangi Indonesia berjaya, keren sampai. Dan kalau itu benar, maka waktunya sekarang 2025 ditambah 5 ditambah 9 atau 10 berarti 2000 berapa? Loh, 2040 ya. Dan sebagaimana panjenengan tahu, amati. Hampir seluruh negara-negara termasuk Arab Saudi itu punya visi 2030, 2040. Dan kalau ini benar, wah, sampean keren sampean kok. Enggak, mungkin sampean gak ada kerja dibayari nih pemerintah. Sampean kudu menangi temenan aja kesusu mati saya. Jadi ini masih mboten tadi ya nggih. Kula nek pensiun ya gak kerja dibayari, Pak. Lu gak ngono maksudnya. Dari saya yang berbahagia dirahmati Allah, la yastakhlifan nahum itu akan terjadi. Bahwa Islam akan berkuasa itu bakalan terjadi. Makanya jangan panjenengan itu menyepelekan keadaan sama sendiri. Jangan. Sampai ini hebat. Dan nun sewu, kalau kita mengamati lagi, sekarang ada penemuan filologi ya terbaru, pengamatan ahli teks, Profesor Dr. Manahem Ali beliau mengatakan bahwa ternyata orang Jawa, sesepuh orang Jawa yaitu Haji Soko, itu keturunan Nabi Ismail. Yang membuat pernyataan seperti itu adalah Raden Mas Ngabei Ronggowarsito, keturunan Rasulullah dari jalur Sayyid, bukan dari jalur Habaib, tapi jalur Sayyid, itu keturunan yang ke-23. Sinten kau? Raden Mas Ngabei Ronggowarsito. Beliau mengatakan keterputusan ini sengaja dibuat supaya antara ketauhidan antara tauhid dan Islam itu terputus. Dan ada kecenderungan ini benar, kenapa? Karena ternyata agama di Jawa itu yang asli ternyata bukan Hindu, bukan Buddha. Hindu, Buddha abad ke-7. Tapi sebelum itu sudah ada namanya Kapitayan. Dan Kapitayan itu Tuhannya Esa. Sangat mungkin bahwa Tuhan yang Esa itu dengan kemiripan cara sujud dan cara itidal serta rukuknya itu berasal dari agamanya Nabi Ismail. Kalau benar, maka turunan Nabi Ismail sudah pernah berjaya di Baghdad, turunan Nabi Ismail sudah pernah berjaya di Eropa, Andalusia, Spanyol, turunan Nabi Ismail sudah pernah berjaya di Turki, dan sudah waktunya turunan Nabi Ismail berjaya di Asia Tenggara, dan itu adalah Indonesia, dan itu adalah sampean. Makanya tak baleni maneh ojo gesusu. Makaten para rawuh, ojo nyilikno perane wong model panjenengan ngene iki masih ngene sawangan ngene direncanakan, diduga kuat bakalan menjadi pengganti khalifah-khalifah yang pernah sukses. Kan sing amin balas ini. Ragu nih 90. Ya kita amati. Mudah-mudahan kalau ini benar berarti kitalah keturunan Nabi Ismail yang bakalan berkuasa di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Setidaknya haji ke antri sesuai yang penguasa kok. Langsung kering, wes berangkat tuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Panjenengan asare maju kan iki? Loh sapa? Masya Allah, kabar. Pokoknya intinya nih wow, pas gopo mati Indonesia jangan jaya. Masya Allah, kabar. Rahel petang boleh. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Niki asal di Inci Pitung mriki nggih. Pun kamu nih, kawan. Nggih. Biasa anu napa? Asar enggak biasa jam sekawan. Asare maju teng anu 2.35. Nggih lebih singkat 10 menit. Soalnya yang kemarin sebelumnya saya minta sampai hampir jam 4. Nah, Oh nggih. Kula wau ngira-ngira biasanya jam 4. Kula kira. Oh iku iso yae berarti. saya mau jemput hari Putra. di sama apa? Ada buka puasa sekolah kan kan yang lainnya udah pulang nah lari kan karena saya buka puasa jadi 1 jam lebih lama atau gimana mau jam 3 langsung mapak sama siswa Nggih. Teng anu ya, terus iya terus balik lagi buru-buru dulu makanya kalau ini wah kok buru-buru kan buru cek catatan ya ini anu saat sudah Prabu mana sudah Prabu kurang kosan pas pengajian full itu Masya Allah, tabarakallah. Ini kau menambahi materi tentang layas taklifan nahum bahwa kehebatan umat beriman itu nanti akan diberi